Selamat pagi, bertemu kembali di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan SMA kelas 12 untuk materi perencanaan usaha makanan modifikasi khas daerah oleh Ibu Niputu Veronica Darmayanti. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, mengolah makanan khas daerah yang dimodifikasi dari pangan nabati dan hewani, dan menghitung harga jual makanan modifikasi khas daerah. Mengapa perencanaan usaha makanan modifikasi khas daerah perlu dipelajari? Mengingat makanan ataupun minuman yang diproduksi di suatu daerah merupakan identitas dari daerah tersebut. Kemudian dapat dilakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga produk makanan khas daerah memiliki mutu yang lebih baik. Dalam perencanaan usaha makanan modifikasi khas daerah perlu diperhatikan ketahanan makanan atau waktu kadaluarsanya. Kemudian kemasan yang dapat menjaga mutu makanan, juga ramah lingkungan. Lalu pemasaran secara online dan pengiriman atau pendistribusian makanan tersebut ke berbagai daerah. Produk makanan hewani khas daerah adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan hewani seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sebagainya. Beberapa contoh produk makanan hewani khas daerah misalnya seperti telur asin, dadi, rendang, dan sebagainya. Sedangkan produk makanan nabati khas daerah adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Beberapa contoh produk makanan nabati khas daerah seperti asinan, kulit buah, juga mochi. Modifikasi makanan khas daerah perlu dilakukan untuk apa saja? Meningkatkan daya saing dengan makanan asing. Seperti kita ketahui, makanan asing atau fast food yang kita biasa tahu itu adalah sering banget sudah di sekitar kita. Yang kedua, meningkatkan mutu produk baik dari segi rasa, penampilan, maupun juga dari kandungan gizinya. Yang ketiga, memenuhi selera konsumen yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir, dalam memperkenalkan makanan khas daerah ke masyarakat global. Ya. Berikut sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya seperti pada usaha lainnya pasti juga membutuhkan, salah satunya kita mengenal dengan nama 6M dan 1I, yaitu man, money, material, method, machine, market, dan information. Nah, jadi kalian boleh membaca kembali di buku materi dari kelas 11 ya. Lalu administrasi dan pemasaran. Administrasi berfungsi menyediakan, melengkapi, mengelola, dan memelihara segala catatan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Ada 6 langkah strategi pemasaran usaha modifikasi makanan khas daerah. Yang pertama kalian lakukan adalah riset pasar, ya, melihat dari kapasitas komoditas di pasar tersebut. Yang kedua adalah setelah melakukan riset, lakukanlah promosi. Lalu yang ketiga, melihat tutup tempat usahanya. Lalu setelah melakukan tempat usaha, mengecek tempat usaha, lakukan hubungan yang baik dengan para pelanggan. Setelah berjualan, lakukanlah evaluasi produk. Ketika sudah evaluasi dilakukan, maka ciptakanlah peningkatan produk kalian. Berikut langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha modifikasi makanan khas daerah. Yang pertama, kalian diminta untuk membuat variasi rasa. Lalu menggunakan variasi bahan juga. Jadi semakin rasa dan bahan yang berbeda, seperti orang tertarik untuk mengenal dari makanan tradisional. Yang ketiga, melakukan inovasi dengan cara pengolahan. Yang keempat, membuat kemasan yang unik. Semakin unik, orang juga akan semakin melihat produk kalian. Yang terakhir adalah membuat kemasan khusus untuk momen tertentu. Ini kalau misalnya ada acara nikahan, ulang tahun, kalian bisa membuat kemasan itu dengan khusus, ataupun mungkin produk kalian sudah anniversary atau kegiatan 17 Agustusan dengan membuat kemasan yang menyesuaikan dengan tema. Berikut contoh-contoh macam-macam makanan khas daerah dari makanan daerah modifikasi ya. Seperti
Seperti pempek, modifikasi yang dilakukan misalnya kita bisa mengganti bahan dasar. Biasa kalau kita tahu menggunakan ikan belida, kita bisa menggunakan ikan tenggiri, ikan gabus, ikan kakap, dan udang. Jadi ini modifikasi bahannya. Bentuknya juga kita bisa modif. Biasanya kalau kita tahu kapal selam gitu ya, ataupun ranger, sekarang kita bisa modif menjadi pempek keriting, atau ini pepaya muda atau pempek pistel. Yang kedua contohnya kembang goyang. Makanan khas Betawi dapat dimodif dengan beberapa tetes pewarna makanan. Jadi kita memodif dari warna ya. Jadi biasanya kalau kita kembang goyang warnanya biasanya warnanya agak kecoklatan kalau bisa setelah digoreng, tapi kita bisa menambahkan dengan warna yang menarik. Tentunya dengan menggunakan bahan makanan ya. Jadi warna memang khusus untuk bahan makanan. Yang ketiga contohnya seperti bika Ambon. Makanan khas Medan dapat dimodif cita rasanya dengan rasa pandan, durian, keju, coklat. Juga bentuk biasanya kotak kecil dapat dibuat bika mini. Jadi kalau yang biasa kita tahu bika Ambon tuh bentuknya kotak-kotak, terus dipotong ada semacam sarang semut gitu ya. Jadi kita bisa buatnya dalam bentuk yang kecil dengan rasa yang berbeda. Zaman sekarang ya bisa dikasih mozzarella, ya kan, tambahan coklat, keju, durian dan sebagainya. Untuk teknik pengolahan, pada dasarnya untuk pengolahan makanan dia itu memiliki dua teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan makanan panas kering. Metode dengan panas basah atau moist cooking yaitu metode mengolah masakan bahan makanan dengan menggunakan panas dan cairan. Di sini dikatakan air sebagai bahan perantara. Kalau makanan panas kering atau dry heat cooking adalah metode mengolah atau memasak bahan makanan dengan menggunakan panas dan tanpa air. Teknik pengolahan panas basah itu seperti boiling, poaching, braising, stewing, dan steaming. Kalau menggunakan panas kering itu ada deep frying, shallow frying, roasting, baking, dan grilling. Nah, dari teknik pengolahan, kalian yang di kelas 11 pernah mendapatkan materi pengolahan makanan tradisional, ini dibuka kembali ya materinya. Jadi ada dari teknik pengolahan ini sudah dijelaskan. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan jadi proses saya masukkan dua ya. Jadi nanti kalian boleh membaca ini cara membuat kue lumpur kela labu ya dengan tambahan kela. Biasanya kue lumpur ada tambahannya nih. Lalu juga ada pempek keriting. Jadi kalian boleh membaca bagaimana bahan, lalu cara membuatnya. Lalu bagaimana cara menghitung harga jual makanan modifikasi khas daerah. Di sini ada 4 proses penentuan harga jual, yaitu menggunakan cost plus pricing method dan markup pricing method, lalu break even pricing dan mengikuti pas. Oke, kita masuk satu-satu dulu. Yang pertama dari cost plus pricing method. Cara ini dipakai pada perusahaan yang memproduksi sendiri barang dagangannya. Penjual menghitung terlebih dulu biaya kali produksi, lalu menambahkan persen margin profit yang diinginkan, dan dibagi jumlah unit produk yang diproduksi saat ini. Ini satu contoh. Usaha donat mini mendapat pesanan 100 buah donat. Biaya yang dikeluarkan untuk 100 pieces diperkirakan 135.000. Yang terdiri dari 100.000 biaya bahan baku, 25.000 biaya tenaga kerja, 10.000 biaya transportasi. Jika laba yang diinginkan 20% dari biaya total, maka harga total 100 buah donat tadi adalah 135.000 ditambah 20% dari 135.000 tadi, menjadi 162.000. Jadi jika kita ingin menjual satu harga donat itu adalah 1.620 buah, 1.620 per buahnya, per bijinya. Ya, kalau ada angka 20 nya agak sedikit harus di up. Saya biasa membulatkan menjadi 2.000 per buah ya. Oke, model perhitungan yang kedua menggunakan markup pricing method. Cara ini biasa digunakan pemilik usaha yang membeli barang dagangannya dari pemilik usaha lain untuk kemudian dijual kembali. Misal, kita punya toko kue dan risoles menjadi salah satu produk yang kita jual di toko kita.
Kita membeli risoles dari produsen pertama itu seharga 1.900 per buahnya. Lalu kita markup, ya, kita naikkan harga tersebut sehingga kita memperoleh laba sekitar Rp600 per bijinya. Maka kita bisa mendapatkan harga jual risoles tersebut ke 2.500 per buahnya. Lalu metode kita yang ketiga yaitu break even pricing. Cara ini didasarkan pada permintaan pasar dan masih mempertimbangkan biaya produksi. Dikatakan break even ketika jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya produksi. Dan dikatakan laba jika penghasilan berada di titik break even, di atas titik break even. Dan dikatakan rugi jika penghasilan berada di bawah titik break even. Mungkin kemarin materi yang kalian sudah dipelajari di kelas 11 adalah break even point. Nah, itu dibaca sedikit lagi ya, jadi untuk mengetahui dengan teknik break even pricing. Metode perhitungan yang terakhir adalah dengan cara mengikuti pasar. Jika ketiga cara sebelum dipertimbangkan terlebih dahulu berapa biaya produksi, baru menentukan harga jual, maka cara keempat ini justru biaya produksi disesuaikan dengan harga permintaan pasar. Cara penentuan produk seperti ini dilakukan untuk bersaing dengan produsen lain pada jenis produk yang sama. Jadi kita mengikuti pasar. Kalau pasar mengatakan harga jual donatnya harganya 2.000, kita juga dengan jual dengan harga 2.000. Jadi kita mengikuti pasarnya. Kalau tiba-tiba harga kalau kita bilang harga gula pasirnya naik, jadi kita juga pasti akan mengikuti harga pasar. Mengikuti gula pasir naik, ya pasti kita harga produk bahannya juga akan naik. Ya, jadi mengikuti pasar. Baik, terima kasih untuk mengikuti video pembelajaran untuk materi modifikasi makanan khas daerah. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera.